Tetap percaya walau menghadapi kemustahilan. Refleksi pagi 909. Apa yang dilakukan Maria setelah mendengar kabar dari Marta bahwa Yesus memanggilnya? Ini kisahnya di Yohanes 11 ayat 31 dan 32. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara-saudara, Maria percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan Lazarus bila Yesus tidak terlambat datang. Tetapi Maria tidak pernah berpikir bahwa Yesus mampu membangkitkan Lazarus. Saudara-saudara, walaupun secara iman orang Kristen mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah yang Maha Kuasa, tetapi tidak berarti bahwa semua orang Kristen mempercayai Kristus mampu menghadapi persoalan rumit sehari-harinya yang serasa mustahil. Seperti halnya kematian Lazarus adalah seperti sebuah jalan buntu bagi Maria. Banyak persoalan dalam kehidupan yang seperti sudah mencapai jalan buntu dan tidak ada harapan lagi untuk bisa terselesaikan. Meskipun demikian, wahai orang Kristen, marilah kita terus mengingat dan meyakini bahwa di dalam kemahakuasaan Allah dalam Yesus Kristus tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Yang penting, marilah kita tetap percaya dan bertaut kepada Kristus senantiasa. Belajar bersolider. Refleksi pagi 910. Apa reaksi Yesus sewaktu ia melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangis karena kematian Lazarus? Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 menceritakan reaksi Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara-saudara, hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasihan dan empati terhadap kesedihan dan kegundahan orang lain. Sebagai anak Allah yang berkuasa, Yesus tentu tahu apa yang telah terjadi pada Lazarus dan apa yang akan dilakukannya. Meskipun demikian, Yesus selalu bersolider terhadap penderitaan manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah perwujudan solidaritas Allah atas penderitaan manusia yang berada di himpitan dosa. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus menunjukkan solidaritasnya melalui keterharuan dan tangisannya melihat kesedihan hati Maria. Rasa empati ini bukanlah sebuah kelemahan, tetapi ini justru suatu teladan yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita belajar bersolider dan berempati terhadap penderitaan dan kesedihan orang lain. Memang di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, mungkin tidak banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi setiap penderitaan dan kesedihan. Tetapi, marilah kita membawanya dalam doa kita sambil melakukan apa yang kita bisa.
tetap percaya pada Yesus Kristus. Refleksi pagi 911. Apa komentar beberapa orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus setelah mereka melihat Yesus berempati dan menangis? Mari lihat Yohanes 11 ayat 37 dan 38. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saudara-saudara, membangkitkan orang mati memang adalah hal yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tak heran kalau ada orang Yahudi yang tidak percaya Yesus yang kemudian mengejeknya. Tetapi karena Yesus adalah Sang Anak Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada hal yang mustahil baginya. Saudara-saudara, bila orang hanya melihat Yesus Kristus sebagai manusia biasa saja, maka tentu saja segala keterbatasan manusia akan dikenakan kepadanya. Tetapi karena Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, maka Yesus adalah Allah sejati dan sekaligus manusia sejati. Di dalam keilahiannya itu, maka Yesus Kristus sebagai Sang Anak Allah dapat melakukan segala mujizat. Kalau alam semesta saja diciptakan melalui Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, maka membangkitkan orang mati tentu bukanlah hal yang mustahil bagi Kristus. Oleh sebab itu, wahai setiap orang percaya, marilah kita tetap teguh beriman bahwa Kristus adalah Sang Anak Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Ayolah. Menikmati mujizat Allah dalam Yesus Kristus. Refleksi pagi 912. Ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang berkuasa. Apa yang kemudian dilakukan Yesus Kristus di kubur Lazarus? Ini kisahnya di Yohanes 11 ayat 39 dan 40. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Saudara-saudara, setelah 4 hari, sudah tentu mayat Lazarus akan mulai membusuk. Hanya kuasa Allah sajalah yang memungkinkan mujizat kebangkitan untuk terjadi. Di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, orang memang akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara-saudara, mujizat adalah hal supernatural yang tidak akan bisa terjadi tanpa campur tangan Allah. Apa yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil bagi Allah. Apa yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk di akal manusia hanyalah hal sepele dan mudah dilakukan bagi Allah, karena manusia memang terbatas, tetapi Allah memang tidak terbatas. Oleh sebab itulah, manusia harus mawas diri dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan menaruh iman percaya pada Yesus Kristus Sang Anak Allah. Hanya melalui Yesus Kristuslah orang percaya dapat melihat dan menikmati kemuliaan dan mujizat Allah. Di tengah dunia yang makin tidak peduli Tuhan, marilah kita tetap berpegang pada pengakuan kita akan kuasa Allah dalam Yesus Kristus.
membawa orang untuk percaya pada Kristus. Refleksi pagi 913. Apa yang dilakukan Yesus Kristus setelah kubur Lazarus dibuka setelah 4 hari? Mari lihat Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, apa yang hendak dilakukan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus, adalah suatu tanda bahwa Yesus Kristus memang adalah Sang Anak Allah yang dikasihi Allah Bapa. Orang banyak mestilah percaya padanya. Saudara-saudara, di dalam keilahiannya sebagai Sang Anak Allah, Yesus Kristus mampu untuk melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan manusia, seperti halnya membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Mujizat yang dilakukan Yesus Kristus adalah guna membawa orang untuk percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Seperti di zaman dulu, kuasa Yesus Kristus tidaklah berubah dan mujizatnya terus berlangsung sampai sekarang ini. Melalui Roh Kudus-Nya, Yesus Kristus terus bekerja membawa orang untuk mengalami mujizat keselamatan melalui iman percaya kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita terus setia menjadi saksi Kristus, sehingga mujizat keselamatan bisa terjadi juga kepada lebih banyak orang. Mari beritakan Kristus saja. Tetap percaya pada Kristus Sang Anak Allah. Refleksi pagi 914. Apa tindakan Yesus Kristus di luar kubur Lazarus setelah ia berdoa? Ini kisahnya di Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudara, dalam belitan kain kapan, Lazarus dibangkitkan dari kematiannya dan keluar dari kubur batu. Betapa mengagetkan hal ini. Apa yang mustahil itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Yesus Kristus, itulah hal yang terjadi. Yesus Kristus memanglah Sang Anak Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, dalam berbagai kisah di Alkitab telah diceritakan bagaimana Yesus Kristus melakukan berbagai mujizat. Apa yang dinyatakan Yesus, itulah yang terjadi. Baik angin ribut, sakit penyakit, kematian, bahkan iblis pun harus menaati Kristus. Karena Kristuslah Sang Anak Allah yang berkuasa dan dikasihi Allah Bapa. Fakta keilahian Yesus Kristus ini haruslah selalu dipercayai oleh setiap orang percaya. Di tengah tantangan pluralitas pandangan di dunia masa kini, keyakinan iman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang berkuasa seringkali mengalami banyak tantangan. Meskipun demikian, orang percaya haruslah tetap berpegang teguh pada kesaksian Alkitab bahwa Yesus Kristus memanglah Sang Anak Allah.